Hadirin rahimakumullah, sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai mukjizat itu yang pertama dianggap sebagai mukjizat, Pak. Ini sebenarnya banyak, saya ringkas menjadi 6. Yang pertama adalah bisa dikategorikan sebagai mukjizat bahwa itu peristiwa atas kehendak Allah yang diberikan kepada Rasul dan Nabinya saja. Di luar Rasul dan Nabinya itu bukan mukjizat. Kalau seandainya bapak punya saudara atau punya teman dirawat di rumah sakit, kemudian dokter bilang ini tidak akan mungkin sembuh kecuali ada mukjizat dari Allah, itu bukan mukjizat namanya, Pak. Karena mukjizat khusus diberikan kepada seorang nabi dan rasul. Ada kejadian luar biasa, Pak, gempa dan lain sebagainya. Kemudian ada anak kecil tertindih gempa selama seminggu dan masih hidup. Orang-orang bilang, Masya Allah, ini mukjizat dari Allah, mukjizat. Bukan, itu bukan mukjizat. Karena mukjizat khusus diberikan kepada nabi dan rasul. Itu pertama, dikategorikan sebagai mukjizat. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai mukjizat itu adalah semuanya atas izin Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan mukjizat kecuali atas izin Allah. Bahkan nabi dan rasul pun tidak bisa mendatangkannya kecuali atas izin Allah. Jadi contoh, mukjizatnya Nabi Musa, tongkat dilempar jadi apa, Pak? Ular. Tiba-tiba nih Nabi Musa iseng, Pak. Iseng lagi senderan di pohon, kemudian nggak ada mainan, kan kamu bawanya tongkat setiap hari. Coba saya lempar tongkat, mudah-mudahan jadi ular. Nggak bisa, Pak. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Tidak akan bisa terjadi. Yang ketiga, sesuatu bisa dikategorikan sebagai mukjizat adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi harus di luar nalar manusia, di luar akal atau di luar nalar manusia. Kalau masih masuk akal itu bukan mukjizat. Kalau masih rasional itu bukan mukjizat. Akan tetapi ada satu mukjizat yang rasional, yang masuk akal, dan itu cuma satu. Nanti saya jelaskan. Tapi pada intinya, pada umumnya mukjizat itu harus di luar nalar manusia, di luar akal manusia. Akan tetapi ada satu mukjizat nanti yang itu rasional dan masuk akal. Kalau dia tidak rasional tidak disebut dengan mukjizat. Yang satu ini, Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, mukjizat itu harus nampak, nggak boleh tersembunyi. Kalau Rasul sama Nabi harus mengeluarkan mukjizat atas izin Allah, jangan bisik-bisik. Sini sebentar, ini saya punya mukjizat. Nggak boleh, Pak. Karena mukjizat itu harus nampak, dia nggak boleh tersembunyi. Mukjizat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mustahil seseorang mampu mendatangkan mukjizat apalagi menandinginya. Itu. Jadi nggak boleh harus ada tandingannya mukjizat itu. Berarti kalau ada tandingannya Allah kalah dengan kekuatan manusia. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, hadirin rahimakumullah, kehadiran mukjizat itu nggak merusak tatanan, baik itu masyarakat maupun alam. Artinya gini, Pak. Walaupun bulan itu terbelah menjadi dua, dia tidak merusak tatanan karena menyatu kembali mukjizatnya Nabi. Contohnya yang merusak tatanan mukjizat itu misalkan matahari biasa terbit dari timur, kemudian tenggelam sebelah barat. Kemudian mengeluarkan mukjizat itu tidak akan pernah mungkin terjadi matahari terbit dari barat dan tenggelam sebelah timur. Karena mukjizat itu tidak akan pernah bisa merusak tatanan, baik di dalam masyarakat maupun hadirin rahimakumullah tatanan alam. Itu yang bisa dikategorikan sebagai mukjizat.